Halo teman-teman dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Aryo. Saya dari Transformation Office Excel Axiata. Hari ini saya ingin bercerita mengenai dunia digital world atau dunia digital. Apa permasalahannya dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, digital world sendiri itu kalau menurut saya adalah dunia maya yang terhubung dengan beberapa ekosistem di seluruh dunia secara global dan biasanya terhubung melalui internet dan bisa kita akses dengan beberapa alat seperti lewat handphone, lewat laptop, lewat pad, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai cerita, saya ingin bercerita mengenai dua orang kakak beradik. Sebut saja yang pertama itu namanya Ariana. Ariana ini berumur 18 tahun, dia ada di kelas 12, dia hobi menari dan juga membuat video. Dia memiliki handphone semenjak dia kelas 3, berarti sudah 9 tahun dia memiliki handphone. Kemudian dia paling senang dengan aplikasi Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp untuk chatting. Nah, dia memiliki beberapa permasalahan untuk dirinya sendiri ya. Yang pertama dia itu Ariana itu takut untuk kehilangan atau ketinggalan tren. Jadi dia bahasa sekarang namanya FOMO, fear of missing out. Nah, yang kedua dia juga senang foto-foto dia ataupun video-video mengenai dirinya sendiri sehingga dia cenderung narsis orangnya. Dan yang terakhir Ariana ini memiliki beberapa teman yang mulai kepo atau bahkan mulai stalking mengenai di mana Ariana sekolah, di mana dia pergi les, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Ini merupakan masalah-masalah yang dialami oleh Ariana. Nah, selain Ariana, kita kenalan juga dengan adiknya, sebut saja namanya Rehan. Dia berumur 14 tahun, ada di kelas 8. Dia hobi bermain game online dan juga futsal. Dia memiliki handphone itu berbeda dengan kakaknya. Dia punya handphone dari kelas 1 SD, sehingga total sudah 7 tahun dia pegang handphone. Aplikasi yang favorit menurut dia itu adalah Roblox, game online pada umumnya seperti Mobile Legends, PUBG, dan juga WhatsApp untuk berkomunikasi dengan teman-teman di kelasnya. Nah, permasalahan yang dialami oleh Rehan adalah Rehan itu kecanduan terhadap bermain game. Nah, dia kalau udah main game lupa waktu. Selain itu, Rehan itu pernah merasa bahwa dia dirundung atau dibully karena salah satu temannya menemukan foto Rehan waktu dia umur 3 tahun, di mana Rehan tidak pakai baju di situ, dan diposting di WhatsApp grup sekolahnya. Nah, hal ini membuat Rehan menjadi minder setiap kali dia harus berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya. Nah, di luar permasalahan yang dialami oleh Ariana maupun Rehan, ada juga permasalahan yang dialami keduanya secara general, yaitu mereka sering ditegur ataupun dimarahi oleh orang tua mereka. Karena orang tuanya seringkali tidak mengetahui anaknya sedang ngapain, disangka lagi main game, katanya lagi belajar, disangkanya lagi buka TikTok atau Instagram, katanya sedang membuka video-video tutorial, sehingga ini yang menyebabkan permasalahan mereka menjadi semakin kompleks. Nah, yang perlu diketahui oleh Ariana maupun Rehan bahwa orang tuanya itu tidak sama. Jadi, permasalahan yang utama adalah bagaimana menghadapi orang tuanya terlebih dahulu sebelum mereka menghadapi permasalahan dirinya sendiri. Nah, mereka harus menyadari bahwa orang tua dan mereka itu hidup di zaman yang berbeda. Nah, Ariana itu kategorinya adalah generasi Z, di mana dia lahir setelah akhir tahun 90-an. Sementara Rehan adalah generasi Alpha, yang lahirnya sekitar tahun 2010-an. Nah, baik generasi Z maupun generasi Alpha itu seringkali dibilang sebagai generasi digital. Kenapa demikian? Karena semenjak mereka lahir, mereka sudah ada teknologi internet, sudah ada teknologi untuk berkomunikasi dengan seluruh orang di seluruh penjuru dunia. Bahkan katanya, sebuah penelitian di Amerika menunjukkan untuk generasi Z, di saat dia berumur 5 tahun, rata-rata dia sudah memiliki 20.000 foto ataupun video. Baik itu foto di saat mereka di kandungan ibunya, foto di mana mereka lahir, baru jalan, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan yang utama antara orang tua Rehan dan Ariana adalah ada cara berkumpul. Kalau dulu orang tuanya Ariana dan Rehan mereka berkumpul harus janjian, kalau nggak ada kabar mereka nggak bisa saling berkabar, nggak ada handphone seperti zaman sekarang. Demikian di saat mereka berkumpul pun mereka biasanya lebih banyak untuk berbicara ataupun berdiskusi atau ngobrol.
Ketimbang sekarang kadang kita datang ke tempat, ngobrol sebentar 5 menit, sisanya setengah jam sibuk dengan dunia maya masing-masing. Even kadang ada juga fenomena di mana meskipun jaraknya dekat, mereka berbicara melalui WhatsApp. Nah, selain cara berkumpul, cara bermainnya pun berbeda. Orang tua Rehan dan Ariana di zaman mereka kecil, mereka lebih cenderung bermain di lapangan, di sungai. Sementara Rehan dan Ariana, karena mereka dari kecil sudah mengenal handphone, mereka bermain meskipun bersama-sama, tetapi mereka bermain dengan gamesnya masing-masing. Meskipun di gamesnya itu mereka bertemu dengan jutaan pemain online di seluruh dunia lainnya. Nah, perbedaan yang ketiga adalah bagaimana Rehan dan Ariana itu memperoleh informasi. Di saat orang tuanya dulu belajar, mereka harus membaca buku. Kalau bukunya nggak ada, mereka harus cari di perpustakaan. Kalau nggak ada, ya sudah terima saja. Sementara untuk anak-anak yang lahir di generasi Z ataupun generasi A seperti Ariana dan Rehan, mereka bisa belajar melalui YouTube, Google Class, bisa lewat Facebook, Google juga bisa, ada blog, sehingga begitu banyak sumber informasi yang bisa mereka gunakan untuk memperoleh ilmu. Nah, sekarang dampaknya dengan adanya dunia digital itu seperti apa? Seringkali orang tidak bisa membedakan mana yang dunia nyata, mana ada dunia digital. Sehingga informasi yang masuk, apakah itu lewat WhatsApp ataupun lewat Facebook dan sebagainya, dianggapnya itu sebagai koran kayak zaman dulu. Oh ini benar, padahal itu belum tentu benar. Bisa jadi hoax. Nah, dampak-dampak apa aja sih yang kira-kira terjadi dengan perpindahan gaya hidup yang tadinya nyata ke dunia digital? Karena sebuah penelitian menunjukkan 40% waktu kita sehari-hari itu habis di depan layar kaca. Nah, ada yang bilang 50%, ada yang bilang 60%, 70%, dan sebagainya. Tapi yang pasti, dengan adanya perubahan zaman, apalagi didukung dengan adanya pandemi ini, semakin sering kita menghabiskan waktu di depan layar kaca, baik itu layar kaca TV, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Nah, dampak yang utama, yang pertama adalah adanya perbedaan antara apa itu penduduk ataupun warga negara dengan warga negara digital atau warga digital. Nah, kalau warga negara ini dia jelas dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, batas geografi yang jelas. Sementara kalau dunia digital tidak ada batasnya. Penjual dan pembeli di kehidupan nyata pun jelas mana tokonya, siapa yang beli. Sementara di dunia digital tidak jelas tokonya ada di mana ataupun pembelinya ada di mana. Nah, identitas di warga negara ini diatur oleh negara. Ada namanya KTP dan KK, kemudian ada juga kartu pelajar dan lain sebagainya. Sementara di digital, identitas itu dibuat sendiri. Dan hak kewajiban serta masalah privasi. Terkait identitas, saat ini ada kecenderungan dengan adanya dunia digital, setiap orang bisa menjadi siapa saja. Atau bisa menjadi orang bodong atau akun bodong biasanya disebutnya ya. Ini adalah akun-akun anonim yang memang sengaja mereka tidak menampilkan siapa mereka. Mereka berusaha untuk melakukan hal-hal yang sebebas-bebasnya di dunia digital tanpa adanya tanggung jawab. Nah, ini seringkali ditemukan. Yang kedua, ini terkait dengan ruang gema. Pernah mendengar echo chamber atau ruang gema? Nah, ruang gema ini adalah informasi yang kita terima secara terus-menerus membuat kita berpikiran apa yang disampaikan itu adalah betul. Sebagai contoh, kalau misalnya kita bilang bahwa pisang itu lurus, semua orang bilang bahwa buah pisang itu bentuknya lurus, kita akan berpikir bahwa buah pisang itu lurus. Sementara ada orang yang bilang, enggak, buah pisang itu bengkok. Enggak, kamu salah. Kamu ngaco, saya yang paling benar. Itu adalah akibat dari dunia digital, yang dalam hal ini ruang gema. Sehingga diperlukan satu pemikiran yang kritis untuk mencari tahu bahwa apa yang saya rasa benar hari ini belum tentu benar keesokan harinya. Nah, selain itu ada juga yang namanya perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah perilaku yang dilakukan akibat kita melihat orang lain melakukannya. Sebagai contoh nih ya, netizen Indonesia kan paling terkenal ya dengan omongannya dan lain sebagainya, komentar-komentarnya. Setiap ada satu artis, dia diserang sama satu orang, 2 orang, 3 orang, saya yakin setelah itu ada 100 orang yang akan mengikutinya. Nah, ini yang perlu dipahami, beberapa dampak dari dunia digital. Dampak lainnya,
Rehan dan Ariana itu sering dimarahi oleh orang tuanya karena di saat mereka diajak berbicara, mereka mengerjakan sesuatu dengan dunia digitalnya. Apakah itu mengerjakan tugas sekolah, bermain game, atau nonton video, dan sebagainya. Mereka pikir mereka bisa berkomunikasi secara multitasking. Jadi mereka tetap melakukan komunikasi dengan orang tuanya, tapi mereka juga tetap membuka handphone-nya. Tetapi multitasking itu tidak betul. Karena setiap orang seharusnya fokus. Di saat dia berbicara dengan orang tua, dia melihat orang tuanya. Sementara di saat dia menggunakan peralatan digital, mereka akan menggunakan peralatan digital. Yang terakhir adalah namanya dampak konsumerisme. Ini adalah dampak yang timbul akibat mudahnya berbelanja online. Nah, Pak Ariana terutama itu seringkali membuka-buka baik itu dia Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya untuk mencari barang-barang yang dia senang lihat. Ujung-ujungnya jadi beli, terkadang beli sesuatu yang nggak penting. Nah, di luar dampak itu, kemudian masalahnya di mana sih dengan adanya sekian banyak dampak itu? Nah, tadi sampaikan kan, bahwa Ariana itu seringkali dia mencari informasi di belanja online. Sekian banyak informasi kita mau cari, katakanlah bajunya ada berbagai jenis, ada ribuan bahkan jutaan jenis yang ada di marketplace ataupun di e-commerce seperti Tokopedia maupun Shopee. Sehingga ini menyebabkan begitu banyak pilihan. Banyaknya informasi, banyak pilihan bukan lebih gampang, malah jadi pusing. Setelah pusing, mereka menjadi stres. Setelah stres, mereka jadi gelisah. Timbul keinginan untuk membeli semua yang ada di situ. Nah, kalau misalnya nggak kesampaian, mereka menjadi sakit secara fisik. Bisa jadi sesak, bisa jadi batuk, dan lain sebagainya. Itu sakit informasi. Yang kedua, ada namanya sakit digital. Ini ada gangguan tidur, gangguan tulang belakang karena dia nggak bisa, biasanya posisinya nggak sehat, capek matanya, jempolnya juga sakit karena kebanyakan chatting, gelisah, dan lain sebagainya. Nah, masalah yang ketiga adalah kecanduan game seperti yang dialami oleh Rehan. Nah, kecanduan game ini merupakan suatu bentuk kelainan. Itu seperti ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Ada yang keempat, gagal fokus. Meskipun kita sudah tidak menggunakan gadget, tetapi di saat kita keseringan bermain gadget, kemudian kita lari dari gadget, nah itu otomatis membuat kita menjadi gagal memperhatikan. Memang kita itu adalah salah satu tanda kecanduan. Jadi kalau kita bermain sesuatu yang menyenangkan, hormon di otak kita ada namanya dopamin ya kalau nggak salah ya. Mohon maaf nih kalau nggak salah, secara saya bukan dokter ya. Nah, dengan adanya efek dari hormon tersebut membuat mereka menjadi kecanduan. Di saat mereka tidak menerima candunya atau gadgetnya atau gamenya, mereka jadi tidak bisa fokus. Nah, yang berikutnya adalah jejak digital. Nah, ini yang dialami oleh Rehan di saat ada foto yang disebarluaskan oleh teman-temannya. Jadi, teman-temannya Rehan itu tidak mengerti bahwa setiap informasi yang disampaikan baik oleh dirinya maupun dari orang lain mengenai dirinya dan disimpan di internet akan seumur hidup ada di situ. Meskipun kita hapus, tetap akan ada di internet. Jadi, harus hati-hati. Nah, masalah berikutnya, banyak ya masalahnya ya. Ada yang namanya cyberbullying. Ya, setelah tadi dia gagal menyimpan fotonya, temannya Rehan iseng nih, akhirnya dia melakukan suatu bentuk perundungan atau bully dengan teman-teman sekelasnya. Ini juga merupakan permasalahan yang sering dialami oleh orang-orang di dunia digital. Tidak harus foto, kadang kita salah sedikit terus dicela apa dikata-katain sama semua orang. Nah, itu juga salah satu bentuk cyberbullying, suatu hal yang sangat tidak baik. Ada juga dampak pelanggaran privasi. Jadi pelanggaran privasi ini nomor telepon, nama ibu kandung, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya itu harusnya dijaga dan jangan disebarluaskan di internet. Atau kita harus kita memberikan informasi kita, itu dipastikan itu diberikan kepada
pihak yang memang menangani data-data kita tersebut dengan baik. Nah, ada dampak kriminal, tadi kita tahu lah ya, ada penipuan, ada yang penculikan, pembajakan akun di medsos, dan lain sebagainya. Kemudian tadi disampaikan juga ya, cyberbully, ada hoax, ada judi, ada materi-materi yang kurang sesuai, ada kebanyakan memakai handphone. Nah, termasuk juga ada orang yang iseng. Nah, iseng ini sebenarnya bisa bermasalah juga. Karena saat ini di Indonesia ada namanya Undang-Undang Informatika ya yang disebutnya UU ITE. Nah, diatur di dalamnya beberapa pasal termasuk juga seperti kalau misalnya kita berbohong, kita mengirim gambar-gambar yang nggak sesuai, kemudian kita mengirim ancaman serta penipuan dan lain sebagainya. Itu kita bisa dikriminalisasi dan dipenjara sekiranya dilaporkan. Ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, yang terakhir, ini ada namanya gangguan jiwa ringan. Jadi tadi sudah ada sakit informasi, sakit digital, dan bisa muncul namanya gangguan jiwa ringan. Ini ada narsis, social climber, addiction, internet exposure syndrome, voyeurism, FOMO, tadi seperti dan Munchausen syndrome. Kita bahas-bahas kilas biar cepat. Narsis harusnya orang udah tahu ya, ini mengagumi diri secara berlebihan. Social climber, dia selalu menampilkan barang-barang mewah untuk menaikkan strata sosialnya dia. Tadi kecanduan game sudah dibahas. Asperger syndrome ini gangguan kejiwaan di mana dia tidak memiliki dua sifat yang berbeda di kehidupan nyata. Dia misalnya pendiam, sementara di dunia maya dia menjadi orang yang cerewet dan senang ngata-ngatain orang. Nah, selain itu juga ada voyeurism. Nah, ini yang dialami oleh si Ariana, di mana temannya dia lalu menguntit dan mengintip pada Ariana. Fear of missing out juga tadi disampaikan, dia nggak mau kehilangan mengenai tren ataupun apa yang terjadi di dunia digital. Ada Munchausen syndrome, ini orang yang merasa bahwa dirinya itu selalu menjadi objek penderita. Ada yang bilang namanya drama queen. Jadi dia selalu mengarang cerita sedih supaya mendapat perhatian orang. Karena kalau dia senang-senang kan banyak. Kalau sedih orang biasanya empati, terus dia merasa senang dengan empati yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Nah, kemudian bagian terakhir, apa solusinya dengan sekian banyak dampak dari internet, sekian banyak permasalahannya? Solusinya saya kasih beberapa ya, nggak banyak kok, cuma ada 8. 8. Oke, yang pertama, nah kita harus tahu kapan kita bisa main game, belajar, ataupun berkomunikasi, serta sebagainya. Ini harus dilatih. Kalau kita nggak disiplin, ini akan menjadi loss dan membuat kita menjadi kecanduan. Itu yang berbahaya. Yang tadi beberapa kali sudah saya sampaikan. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana kita mengelola jejak digital atau digital footprint. Nah, foto, meme, video yang kita posting, ya, email, itu semua udah milik publik. Jadi begitu kita simpan di internet, ya, ada orang yang bisa mengaksesnya, meskipun dia harus menjebol keamanan dari suatu sistem, tetapi itu tetap bisa diakses. Jadi harus hati-hati. Jangan dianggap begitu kita udah upload, meskipun di private kita aman, belum tentu. Itu bisa dibongkar oleh orang lain. Yang ketiga, ini tadi terkait data privacy, alamat, nomor telepon, teman, keluarga, video gambar yang memalukan, hal yang nggak diingin orang lihat, ini sebaiknya jangan diposting juga. Yang keempat, ini sebenarnya paling penting sih, kita harus tahu gimana kita berpikir kritis. Jangan asal forward, jangan asal kirim. Setiap kita dapat informasi, kita melakukan 3 hal. Stop, think, connect. Stop dulu, jangan langsung disebar. Think, apakah benar apa enggak. Kalau misalnya kira-kira ragu, kita cari tahu. Kalau benar pun, kira-kira bawa faedah apa enggak. Kalau misalnya nggak bawa faedah, jangan diteruskan. Kalau misalnya positif, kita teruskan baru boleh. Dan itu yang disebut dengan connect. Jadi kita connect dengan orang lain. Stop, think, connect. Nah, yang kelima, kita harus mengetahui gimana caranya ngatasin cyberbullying. Karena cyberbullying itu orang biasanya yang merasa minder. Jadi dia supaya merasa dia lebih superior, dia akan merundung orang-orang lain. Nah, meskipun kita ada si Rehan tadi,
dia mendapatkan bully dari temannya dalam bentuk gambar, tapi ada caranya bagaimana mereka bisa, atau Rehan ini dia bisa melindungi dirinya, yaitu yang dia harus menyampaikan itu dengan baik ke temannya, ataupun kalau enggak dia bisa melaporkan ke guru, ke orang tua dan sebagainya, supaya kasus perundungan ini bisa diselesaikan sesuai dengan keinginannya. Ada juga namanya kejahatan cyber tadi yang sampaikan ya. Ada spam itu email-email yang nggak diinginkan, ada scam, tipuan, dan juga ada phishing. Phishing ini penipuan, dia mengambil informasi data pribadi ya. Kalau scam dia seakan-akan kita menang hadiah. Nah, yang ketujuh, ini kita harus empati. Ini paling penting juga. Jadi, khususnya buat korban-korban yang cyberbullying tadi, jangan sampai ini diulangin lagi. Hanya karena kita dibully bukan berarti kita harus membuli orang lain. Nah, kalau misalnya dalam konteks bercanda dengan teman dekat, oke. Tapi dengan orang yang kita belum terlalu kenal benar, sebaiknya dihindari. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah harus menjadi warga digital yang berintegritas. Artinya, dia harus berani, ini saya yang pakai identitas anonim, dia harus melakukan hal yang positif, dia bisa men-share hal-hal yang bermanfaat, dan dia bisa membantu orang lain serta berempati dengan keadaan orang lain. Mungkin demikian sharing dari saya. Harapannya dari sini teman-teman menyadari mengenai bahaya ataupun masalah yang ada di dunia digital. Kira-kira kenapa sering orang tua tidak mengerti kita, kemudian kita juga bisa menghadapi permasalahan yang dihadapi seperti halnya tadi Ariana dan Rehan, sehingga ke depannya mereka menjadi generasi-generasi muda yang cerdas digital. Mungkin demikian sharing dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi, dan terakhir selamat ulang tahun Excel Axiata yang ke-25.